Hai guys, selamat datang di video kelompok 5. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miranda Lumban Gaul. Jadi, di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai peran epidemiologi prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ternyata guys, peran epidemiologi itu tak hanya tentang penyakit loh, tetapi mencakup masalah kesehatan yang berdampak ke kesehatan masyarakat, termasuk bencana alam. Untuk itu, mari langsung saja kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan epidemiologi prabencana. Epidemiologi memegang peranan dalam melakukan registries, yaitu upaya follow up kelompok yang terpapar selama bencana dan memungkinkan para profesional kesehatan dan otoritas kesehatan masyarakat untuk menyelidiki kemungkinan kecenderungan penyakit yang mungkin tidak ditemukan pada saat bencana. Adapun menurut National Center of Biotechnology Information tahun 2014, informasi registries dapat membantu mengidentifikasi konsekuensi dan kebutuhan kesehatan jangka menengah hingga jangka panjang, serta meningkatkan upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi cedera dalam bencana di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peranan epidemiologi prabencana, yaitu yang pertama analisis bahaya, yaitu mengumpulkan dan menilai data tentang sifat, penyebab, frekuensi, distribusi, dan dampak peristiwa masa lalu untuk membuat prediksi tentang peristiwa di masa depan. Lalu analisis kerentanan, yaitu analisis risiko suatu populasi ketika terjadi bahaya besar yang terjadi pada tingkat kerentanan dan ketahanan masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya, misalnya zona yang rentan, ukuran dan jenis populasi yang diperkirakan berada dalam zona yang rentan, properti pribadi dan publik yang mungkin rusak, dan lingkungan yang mungkin terkena dampaknya. Baiklah, saya akan menjelaskan peranan epidemiologi pada saat bencana. Pada saat terjadi bencana, epidemiologi berperan dalam melakukan Rapid Health Assessment atau RHA dan surveillance bencana. Rapid Health Assessment adalah kegiatan pengumpulan informasi dan data secara cepat namun terstruktur untuk menentukan dampak, kebutuhan dasar, prioritas, respon atau intervensi, penentuan wilayah yang membutuhkan penyelidikan yang lebih dalam dan rinci. Penilaian dalam RHA ini mencakup data mengenai kerusakan struktural dan lingkungan, dampak, kebutuhan, perpindahan penduduk, data kesakitan dan kematian, serta kebutuhan kesehatan untuk mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan mendesak dan menentukan bantuan dan prioritas. Oke guys, selanjutnya peran epidemiologi setelah terjadinya bencana. Epidemiologi memegang peranan dalam investigasi dan studi epidemiologi serta pelacakan. Sistem pelacakan mengacu pada pengumpulan dan integrasi data dari pemantauan lingkungan, paparan, dan efek kesehatan pada manusia dari waktu ke waktu. Informasi biasanya dikumpulkan selama fase respon dan pemulihan dan membantu mengidentifikasi kebutuhan untuk perawatan berkelanjutan atau intervensi kesehatan masyarakat, serta menginformasikan pengembangan pendidikan kesehatan dan langkah-langkah pencegahan penyakit. Investigasi dan studi epidemiologis pasca bencana menggunakan teknik deskriptif dan analitis. Untuk lebih memahami masalah yang dihasilkan dari Rapid Needs Assessment atau surveillance, dan untuk menetapkan determinan sehingga intervensi dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas lebih lanjut. Nah, dalam rangka menghadapi bencana dengan lebih efektif, perlu adanya kolaborasi antara epidemiolog, pihak berwenang, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangatlah penting. Pemahaman yang baik tentang risiko kesehatan yang terkait dengan bencana dan persiapan yang matang dapat membantu mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.